Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fikriullah, NRP 5026211011. Di sini saya akan eh, memaparkan hasil eksplorasi saya terkait security dan restore backup pada SQL Server. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat satu database baru. Untuk namanya mungkin security. Oke, jadi untuk security di dalam eh, SQL Server, di sini kita bisa membuat beragam user yang dibedakan ketika login sebelum masuk ke dalam SQL Server, dan setiap user dapat diatur memiliki role yang berbeda-beda. Untuk kasus yang pertama ini, karena saya menggunakan Windows Authentication, maka di sini saya menggunakan user dari laptop saya sendiri dan berperan sebagai DB owner, yaitu yang memiliki semua akses terhadap database keseluruhan, secara keseluruhan. Untuk menambahkan login atau menambahkan user, bisa langsung ke security, kemudian di user, atau eh, di sini login, kita tambahkan new login. Pilih SQL Server Authentication, semisal namanya admin, untuk passwordnya admin dan admin. Enforce password policy dapat dinonaktifkan karena di sini saya menggunakan password yang sederhana saja. Tapi ketika ingin mendapatkan keamanan yang maksimal, dapat menggunakan password policy seperti minimal 8 karakter. Kemudian di sini juga ada password expiration dan user harus mengganti password ketika setiap berganti login. Kita matikan saja. Oke, kita oke. Nah, di sini sudah ada tambahan satu login baru bernama admin. Kita coba masuk ke dalam eh, admin melalui SQL Server Authentication. Ini bisa menggunakan localhost admin admin. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam user admin. Dan di sini kita juga bisa atur eh, user admin ini bisa apa saja. Contohnya di sini di user mapping, kita bisa mengatur autentikasi dari user admin. Contohnya ketika kita mengklik tes security, maka user admin hanya dapat mengakses DB test underscore security. Dan di sini ada berbagai macam role yang dapat kita assign ke user admin, mulai dari akses admin, backup operator yang bertanggung jawab untuk membackup, data reader, yaitu hanya bisa membaca data writer, DDL admin, deny data reader dan deny data writer ini kebalikan dari data reader dan data writer, DB owner, yaitu yang memiliki autentikasi penuh terhadap DB, dan security admin. Mungkin kita coba DB owner, oke. Dan ketika tadi kan sudah kita assign hanya bisa mengakses DB test underscore security. Sekarang kita akan coba membuka DB selain test underscore security, apakah bisa? Nah, saya di sini mencoba membuka DB programming in DB dan hasilnya adalah not accessible karena kita membatasi akses dari user admin. Berbeda dengan ketika login menggunakan Windows Authentication
yang mana merupakan super admin sehingga bisa mengakses semua DB yang ada di dalam server. Kemudian pengaturan selanjutnya bisa kita lihat di sini ada user mapping, kemudian ada securables. Nah, kita akses dari security. Kemudian di securables dan ada status. Ada grant untuk connect ke database engine dan login dan lain sebagainya. Oke, dan ini bisa kita sesuaikan juga, misal dia bisa membuka programming in DB, tinggal kita cek, lalu masukkan role-nya seperti apa. Oke, selain itu kita juga bisa menambahkan server role. Oke. Selanjutnya juga, semisal ada kasus di mana kita menambahkan banyak user di dalam suatu server dan kita mengasainnya dalam satu database, maka akan cukup melelahkan ketika kita harus assign satu-satu role dari setiap user di dalam server tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat database role. Semisal contohnya kita beri nama test admin. Nah, di sini kita bisa masukkan misal admin, kemudian skemanya seperti apa, semisal dia hanya data reader. Nah, kemudian kita bisa menambahkan member di sini. Kita browse, misal admin, atau mungkin nanti kita bisa mencoba menambahkan satu user lagi. Nah, kita coba menambahkan satu user baru, nama admin 2, admin 2. Untuk username dan login name sebisa mungkin disamakan aja. Eh, untuk yang ini kita bisa lewati aja. Oke, harus ditambahkan. Hanya default skemanya sebagai DB owner terlebih dahulu. Oke, mungkin kita coba menambahkan lewat super admin. Kalau sebagai DB owner.
Oke, kita ganti sebagai data reader. Oke, ini harus di luar, di dalam security, logins, kita tambahkan new login, admin 2, admin 2, admin, admin, dan kita matikan. Oke, oke, admin 2 sudah ditambahkan, lalu masuk ke, kita refresh dulu. Oke, belum kita spesifikasikan, properties, user mapping, data security sebagai data writer, data reader. Oke, oke, kemudian kita cek di dalam eh, coba connect, ya, sudah berhasil. Kemudian di role security, kita tambahkan new database role, pas admin, dan kita browse, dan ini bisa menambahkan admin 1 dan admin 2. Skemanya mungkin data reader dan data writer. Dan ketika dua role member ini sudah di-assign, maka mereka akan memiliki skema sebagai data writer dan data reader. Oke, kemudian kita coba ketika dia eh, di dalam admin, kita akan coba mengganti role dari admin itu sendiri. Kita akan ganti sebagai sebentar, di master user mapping. Misal di sini kita assign admin sebagai data reader. Oh, kita harus tambah tabel terlebih dahulu. Oke, tambahkan tabel. Oke, kita save. Ya, kita refresh.
Kita coba masukkan data. Oke, coba kita refresh. Oke, setelah berhasil dibuat, kita view dulu. Ya, muncul. Kemudian kita akan coba ganti eh, user. Masuk ke dalam security admin, activities. Kita ganti sebagai data writer. Sini kita ganti sebagai data reader. Oke, kemudian kita refresh lagi. Kita terus juga kita refresh. Untuk DBO test table kita akan coba edit. Oke, kita tambahkan 3 telur. Nah, di sini no row was updated karena tadi kita sudah mengganti role daripada login admin menjadi data reader only. Jadi di sini ada permission issue yang muncul ketika kita mencoba mengedit isi dari tabel tersebut. Tapi kita tetap bisa melihat eh, tabel tersebut ya, muncul. Karena di sini kita sebagai data reader saja. Dan untuk menggantinya bisa menuju ke logins, kemudian ke properties, dan di sini bisa diganti di user mapping role sesuai yang kita inginkan. Dan eh, properties ini berlaku sama ketika kita membuat server role, di mana di dalamnya terdapat lebih dari satu login, seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Oke, mungkin untuk security login cukup sampai di sini dan kita akan lanjut menuju ke database restore and backup. Oke, ini bisa kita tutup aja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan restore dan backup pada database. Langsung saja di sini saya pakai super admin, yaitu yang menggunakan Windows Authentication. Di tes security, kemudian kita bisa task backup. Nah, di sini untuk backup type-nya baru muncul dua, yaitu full dan diferensial. Untuk full sendiri ini melakukan backup secara keseluruhan, sedangkan diferensial melakukan pergantian backup ketika ada perbedaan data di dalam database yang pembandingnya adalah full backup sebelumnya. Sebenarnya ada satu type lagi, kita coba setting dulu.
Menggantinya, kita bisa melakukan perubahan pada recovery model di dalam properties dari database test underscore security. Mungkin kita coba full backup aja langsung. Full backup to disk, pindah ke dalam time dan file name-nya test security. Oke, oke, baca. Oke, oke, sudah berhasil di backup. Dan kemudian untuk melakukan restore pada database, klik kanan, kemudian restore database, device, kita masukkan path-nya, jadi ada di temp, bentar saya cari dulu path-nya. Sepertinya harus di refresh. Oke, kemudian restore database, pakai device, kan, untuk temp. Oke, sepertinya di sini belum muncul, tapi sebenarnya pada file Explorer sudah terdapat test security. Mungkin kita coba restart connection. Yes. Muncul. Oke, start. Seharusnya sudah bisa muncul. Mungkin kita coba ulangi lagi proses backupnya di atas, kemudian backup, security, database, full. Oke, oke. Ini kita restore. Muncul juga untuk copy.
Oke, mungkin kita coba bisa ulang proses dari backupnya. Right, kemudian full, copy only, dan di sini saya taruh di temp. Oke, 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 sudah berhasil. Kita coba restore database, lalu device, temp, ya, tes security, oke, oke. Database-nya misal saya buat baru. Tuh, oke, oke. Jadi sudah berhasil melakukan backup dan restore ke dalam database yang berbeda. Mungkin sekian video eksplorasi saya terkait SQL Server Security dan Restore and Backup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.